Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Victor Swandi dari kelas 2A di 3 akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi operasional di clearing, RTGS, dan BIFS dalam rangka tugas akuntansi perbankan. Baiklah, selanjutnya. Ini adalah tabel of content dari materinya. Itu pertama ada pengertian clearing, yang kedua ada jenis clearing, yang ketiga ada dasar-dasar workat, keempat ada mekanisme clearing, yang kelima ada pengertian RTGS, dan keenam ada pengertian BIFAS. Nah, yang pertama masuk ke pengertian clearing. Nah, menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7 garing 18 garing PBE garing 2005 tanggal 22 Juli 2005. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Di sisi lain, KBBI menyebutkan bahwa clearing atau pengertian clearing adalah suatu bentuk penyelesaian pembukuan dan juga pembayaran antar bank yang dilakukan dengan cara pemindahan saldo pihak satu kepala pada pihak lain yang berhak. Secara lebih khusus, clearing sharing digunakan dalam perdagangan ketika pembeli membeli sekuritas, opsi, atau futures. Proses clearing dapat memvalidasi transaksi. Lembaga clearing akan memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk menyelesaikan pembelian. Dan transfer dicatat sebelum dana dikirimkan ke rekening pembeli. Pengertian clearing adalah prosedur dengan berbagai langkah yang berguna untuk menyelesaikan perdagangan keuangan, sekaligus memastikan pesanan pasar tetap seimbang. Clearing ya, itu proses pertukaran data keuangan elektronik atau warka antar peserta clearing. Bank atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Clearing juga adalah pertukaran waktu atau data keuangan elektronik antar peserta clearing baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Data keuangan elektronik atau DKE adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBE. Selanjutnya, jenis-jenis clearing. Yang pertama ada clearing umum, yaitu salah satu sarana perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi oleh BI atau Bank Indonesia. Yang kedua ada clearing lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam satu wilayah clearing atau yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada clearing antar cabang. Yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing dilakukan dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang. Dan selanjutnya itu ada dasar-dasar warkat clearing. Warkat clearing itu adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas bebas atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Ada juga sistem-sistem clearing. Yang pertama ada SKNBI. SKNBI itu adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia. Infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan clearing, market debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Sistem pada metode clearing terbagi menjadi dua. Jika dilihat dari sistem Bank Indonesia, yang pertama ada debit. Sistem debit berasal dari warkat debit memiliki peserta yang terdaftar di wilayah yang bersangkutan. Umumnya clearing ini berupa bilet giro dari antar wilayah. Yang kedua ada kredit. Untuk clearing dengan sistem ini, terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu pertama, berlaku pada nasabah yang berada di wilayah clearing dan ditujukan untuk nasabah lain di seluruh Indonesia. Yang kedua, proses transfer harus dalam mata uang rupiah dan memakai data keuangan elektronik atau DKE. Yang ketiga, penyelenggara clearing nasional atau PKN akan melakukan proses perhitungan ELG. Nah, selanjutnya, sistem yang ada dalam clearing. Pertama ada sistem manual, yaitu satu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang menyelaksanakan proses clearing secara manual oleh setiap peserta, mulai dari membuat bilet, saldo clearing, hingga pemilihan warkatnya. Kedua ada sistem semi otomasi. Sistem ini memperlakukan pelaksanaan perhitungan dan penyusunan bilet saldo
clearing dengan cara manual oleh tiap peserta. Yang ketiga ada sistem otomasi. Salah satu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang pada pelaksanaannya akan dilakukan pada perhitungan pembuatan saldo clearing dan juga pemilihan wildcard. Yang terakhir ada sistem clearing elektronik. Sistem clearing yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sistem pelaksanaan dilakukan secara elektronik dan otomatis. Ini adalah suatu sistem penyelenggaraan clearing dalam perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearingnya. Sistem clearing elektronik ini akan memerlukan seluruhnya secara elektronik dan disertai cara penyampaian wildcard serta pada pihak penyelenggara. Kemudian wildcard tersebut dipilih secara otomasi, adapun dalam sistem ini seluruh hasil perhitungannya akan disesuaikan dengan hasil secara elektronik. Maaf saya salah membuatnya di dalam VT, saya membuatnya otomatis, tapi aslinya otomasi. Nah selanjutnya itu ada mekanisme clearing. Mekanisme clearing terbagi dua, itu ada penyerahan dan pengambilan. Penyerahan itu mekanisme clearing manual yang saya galak, kegiatannya dilakukan di tempat pihak peserta dan juga pihak penyelenggara. Setiap peserta akan menyerahkan wildcard debit keluar dan wildcard kredit keluar. Dalam mekanisme pertama ini, terdapat berbagai kegiatan dilakukan di kantor peserta ataupun tempat penyelenggaraan. Setiap peserta akan memberikan wildcard berupa wildcard debit keluar dan wildcard kredit keluar. Wildcard debit keluar sendiri merupakan wildcard yang disetorkan nasabah bank untuk keuntungan dari rekening nasabah itu sendiri. Sementara wildcard kredit keluar merupakan wildcard yang mana beban dari keuntungan dan kepentingan nasabah lain akan disalurkan ke rekening nasabah yang menyetorkan. Yang kedua ada pengembalian. Wildcard clearing yang dikembalikan oleh bank ditarik karena dana tidak cukup atau disebabkan oleh hal-hal lain yang menyebabkan wildcard tersebut tidak dapat dibayarkan kepada bank penarik. Mekanisme clearing yang satu ini melibatkan wildcard clearing berupa wildcard debit masuk dan wildcard debit keluar. Kedua wildcard ini diterima oleh peserta. Adapun wildcard debit masuk adalah wildcard yang dikumpulkan peserta atas beban nasabah bank menerima wildcard ini. Sementara itu, wildcard kredit masuk adalah sebaliknya, yaitu wildcard diserahkan peserta lain untuk keuntungan dan kepentingan nasabah bank yang menerima wildcard itu. Ya, selanjutnya ada manfaat clearing. Pertama adalah transfer. Manfaat utama clearing adalah transfer dana oleh sistem layanan menjadi lebih mudah sesuai dengan keperluan masyarakat. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi pembayaran nasional meningkat. Ini akan memudahkan kedua belah pihak, nasabah ataupun pihak lain yang terkait. Yang terakhir itu melalui rekening pribadi maupun perusahaan. Nasabah dapat melakukan pengiriman uang atau transaksi lain dalam jumlah besar karena adanya layanan peningkatan yang luas. Selanjutnya, itu adalah pengertian RTGS. Itu pengertian RTGS itu transaksi antara kedua belah pihak dengan dana yang besar, yaitu di atas 100 juta dan waktu transaksinya real time. Atau saat itu juga akan diproses oleh pihak bank. Transaksinya tidak memakan waktu banyak, sekitar 2-3 jam, dan nasabah sudah ditransaksikan dari transfer. Selanjutnya ada pengertian BIFS. BIFS itu infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat.
juga ada tujuan dari BIFS. Tujuannya itu mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integrasi ekonomi. Keuangan digital dilakukan secara end-to-end. Kebijakan BI FAST merupakan nasional driven yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selaras dengan arah kebijakan BI dari segi moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk mendukung terwujudnya ekosistem yang integrated, interoperable, dan connected. Ada juga manfaat BFS itu memperlakukan layanan BFS ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat maupun industri. Yang pertama itu transaksi real time, artinya bisa dilakukan kemana saja. Yang kedua, melayani beragam jenis dan kanal pembayaran. Yang ketiga, dilengkapi dengan fitur fraud detection dan anti money laundering serta countering financial of terrorism. Yang terakhir ada lebih efisien karena menggunakan proxy address sebagai alternatif nomor rekening. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Vito Sandi mengucapkan terima kasih sudah menonton materi video dari materi sudah saya sampaikan. Dengan ini saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.